Sobat Tani, ini jenis ubi jalar Beni Masari. Ini bisa sampai segede ini ya, sebesar kepala ini. Sama kepalaku aja masih besar ubinya ini. Ini bukan kelapa ini ubi jalar ini ya. Jadi ubi jalar ini memang pendek-pendek ya, tidak memanjang. Rata-rata itu montok-montok, bulat-bulat kayak gini. Ya enggak terlalu bulat sih, montok-montok. Karena ini umurnya sudah 6 bulan, jadi overdosis ya, besar. Ada juga yang bentuknya kayak gini, yang memanjang. Nah, ubi jalar ini kalau udah terlalu tua kayak gini jadinya pecah-pecah. Kalau umurnya sudah sampai 6 bulan, 5 bulan setengah kayak gini pada pecah. Jadi kalau umurnya baru 3 bulan atau 4 bulan rata-rata segini nih. Satu batang 5 biji. Kalau umurnya 3 atau 4 bulan ini pas, udah terlalu tua. Coba kalau kayak gini siapa yang mau makan ini sebesar segede kelapa ya, sebesar kelapa. Ini dia Sobat Tani jenis ubi jalar yang tadi ya, dengan varietas Beni Masari. Daunnya hitam semua ya. Tuh dari sini sampai ujung sana hitam semua daunnya. Nah, ada nggak sih ya di Indonesia fenomena langka seperti ini ya, ubi jalar dengan warna daun hitam. Jadi nanti aku membahas jenis-jenis ubi Jepang atau varietas ubi Jepang ya. Jadi simak terus videonya sampai selesai. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya, di bawah gratis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Tani semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, sekarang aku sedang panen ubi jalar ya. Tapi sekarang aku ndak mau bahas tentang panen ubi jalar, tapi aku mau ngasih tahu pada Sobat Tani semua ya, jenis-jenis ubi jalar di Jepang, jenis-jenis ubi Jepang atau varietas ubi Jepang. Jadi ada banyak sekali ya varietas ubi Jepang, contohnya seperti Haruka, Beni Ajuma, Masari, Aikomachi, Oshiruko. Ada juga yang bilang Sobat Tani kemarin yang komen ya, sedang mengembangkan jenis Naruto. Itu aku malah baru dengar ya di Jepang kalau ada jenis Naruto. Nah, tapi nanti aku mau bahas 3 jenis ubi jalar yang digarap di tempat saya. Ada 3 jenis varietas ubi jalar, yaitu Ajuma, Masari, sama Haruka. Nah, salah satu di antara 3 itu ada jenis ubi yang cepat sekali pertumbuhannya ya dibanding yang lain, yaitu namanya Ajuma. Nanti kita bahas 3-tiganya dari mulai batang sampai umbinya. Nah, kebetulan yang sedang kita panen ini jenisnya yaitu Ajuma. Oke, sekarang kita lihat ciri-cirinya dari batangnya dulu. Nanti kita lihat umbinya seperti apa. Itu umbinya ada di sana di truk. Oke, kita balik dulu kameranya ya. Oke Sobat Tani semua, ini dia jenis ubi jalar Beni Ajuma. Ini sudah tua ya, umurnya sekitar 5 bulan ini. Jadi kalau sudah tua warna daunnya itu ada 3 ya, hijau, ungu agak kekuning-kuningan. Nah, oke, kita lihat ciri-ciri dari ubi jalar ini ya. Nah Sobat Tani semua, jadi ubi jalar ini itu warna batangnya itu ungu dan hijau, ungu kok hijau-hijauan. Tapi kalau di semai ini warnanya ungu semua, ada hijaunya ya. Nah, jadi batangnya dari yang ditanam dari sini ke sini itu besar, tapi ranting-rantingnya ini kecil ya, kecil memanjang, panjangnya itu bisa sampai 2 atau 3 meter ya. Itu menjalarnya itu panjang banget. Dan ciri-ciri yang kedua yaitu ruas. Jadi ruas-ruasnya ini agak panjang dibanding yang lain.
Jadi nanti ada jenis ubi jalar yaitu Haruka, jarak ruasnya itu pendek ya, setengahnya ini. Jadi setengahnya ini. Jadi kelebihan dari ubi jalar ini yaitu cepat tumbuhnya dibanding yang lain ya, cepat besar. Walaupun ditanamnya sama, ubi ini akan tumbuh dengan cepat sekali besarnya ya. Nah, dari ketiga jenis ubi ini daunnya itu sama seperti ini, sama. Ini sudah diserang ular ya, padahal sudah disemprot. Nah, kelemahannya dari ubi jalar ini adalah gampang diserang hama, yaitu ulat. Itu dimakan ulat semua, tapi tidak sampai ke umbinya ya, cuman daunnya saja. Oke, sekarang kita lihat hasil panennya. Ciri-ciri umbinya. Umbinya ada di truk sana tuh. Halo sobat tani, ini dia ya. Ini hasilnya. Ini jenis Beni Ajuma. Jadi hasilnya seperti ini ya, besar-besar, cepat banget besar. Ini sudah berumur 5 bulan, jadi bisa sampai 2 jengkal. Ada yang sampai setengah meter ya, segini ya, enggak masuk satu kontainer ini ya. Jadi kalau nanam jenis ini usahakan umurnya jangan terlalu terlalu lama ya, sampai 5 bulan atau 6 bulan. Jadi itu nanti hasilnya terlalu besar kayak gini. Sebenarnya ini yang besar-besar kayak gini itu harganya murah. Harga yang mahal itu ini yang super seperti ini ya, segini-gini. Nah, ini jenis-jenis ubi yang super, ini seperti ini, tidak terlalu besar. Warna dari ubi jalar ini itu sendiri, warna dalamnya itu kuning, rasanya manis dan baunya wangi. Oke sobat tani, kita sekarang lihat jenis ubi jalar yang kedua ya, yaitu Haruka. Oke sobat tani semua, sekarang kita bahas jenis ubi jalar yang kedua ya, yaitu Haruka. Nah, jenis ubi ini cocok banget untuk petani kita ya, karena banyak sekali kelebihannya. Nanti rencananya kalau aku mau pulang ke Indo, ini mau bawa jenis ubi ini ya, mau aku kembangkan di Indonesia insya Allah. Nah, apa saja sih kelebihannya dari jenis ubi jalar ini ya, Haruka, jenis Haruka? Yang pertama yaitu bentuknya ya, bentuknya itu bagus, lurus-lurus ya. Jadi agak berbeda dengan jenis ubi jalar tadi yang Beni Ajma. Kalau yang Beni Ajma itu bodinya itu membesar, memanjang. Nah, kalau yang ini itu agak ramping ya, tidak terlalu besar tapi memanjang dan lurus-lurus. Nah, dari warnanya sendiri, dalamnya itu warnanya itu kuning muda, lebih muda dari yang pertama itu. Kalau yang pertama itu kuning muda, agak tua sebenarnya. Kalau yang ini kuningnya itu muda banget. Nah, kelebihan yang kedua yaitu ubi jalar ini kalau dipanggang itu keluar madunya ya. Kalau dipanggang itu madunya keluar, rasanya emang benar-benar seperti madu. Nah, itu kelebihan daripada ubi jalar jenis Haruka. Nah, ini bagus-bagus banget, lurus-lurus, ramping-ramping ya. Pokoknya ini seksi-seksi banget ubinya. Oke, sekarang kita lihat dari ciri-ciri dari batangnya ya. Kita balik lagi kameranya. Kita sebenarnya lagi istirahat, itu teman-teman lagi pada minum tuh. Wah, itu lagi pada oca. Oke sobat tani semua, jadi ini dia jenis ubi Jepang dengan varietas Beni Haruka. Langsung saja kita lihat ciri-cirinya dari batangnya. Nah, ini dia sobat tani semua, jadi batangnya itu berwarna ungu, ada coraknya hijau sedikit ya. Nah, seperti yang saya bilang pertama tadi ya, jadi jarak ruasnya ini sangat dekat ya, sangat dekat sekali, berbeda dengan jenis Ajma yang pertama tadi kan jaraknya segini, jarak ruasnya. Kalau jenis ini Haruka ini jarak ruasnya itu dekat ya, sangat dekat sekali. Dan batangnya itu banyak sekali yang menjalar ya.
mulai dari sini banyak sekali, dan batangnya itu yang menjalar itu besar dan tidak terlalu menjalar ya, paling sekitar 1 atau 2 meter. Kalau yang pertama itu yang ajuma tadi, yang ajuma itu bisa menjalarnya sampai 2 atau 3 meter. Nah, kalau daunnya seperti ini, warna daunnya kalau sudah tua itu ada 3 warna, yaitu ungu, kuning, sama hijau. Seperti ini. Oke sobat tani, itu tadi jenis ubi jalar dengan varietas Haruka. Kita sekarang lanjut jenis yang ketiga, jenisnya yaitu Beni Masari. Nah sobat tani semua, ini dia jenis Beni Masari. Jadi ini daunnya sudah pada kering ya, sudah layu. Jadi kita tidak bisa mengenali ciri-cirinya dengan jelas. Tapi tidak apa ya, aku punya videonya jenis ubi jalar ini yang masih bagus, daunnya yang masih hijau. Tapi aku mau jelasin dulu kenapa jenis ubi jalar ini bisa sampai layu dan kering seperti ini ya. Nah sobat tani semua, jadi ini karena pengaruh cuaca ya. Jadi di Jepang itu cuacanya sekarang sedang musim dingin. Jadi kalau musim dingin di sini itu bisa sampai min 1 sampai min 7. Bahkan sampai ada yang lebih dari min 7 ya. Jadi jenis ubi jalar ini tidak kuat, tidak tahan dengan dingin. Jadi seperti ini. Jadi daunnya kering, layu, sampai batang-batangnya pun layu, jadi mati. Berbeda dengan tumbuhan yang lain, contohnya seperti wortel atau sawi atau kubis atau lobak, itu seperti di sana itu ya, itu masih hijau, itu daun sawi, itu daun apa ya, sawi itu. Kayaknya itu sawi, itu daunnya masih kuat dan tahan dengan dingin. Nah sekarang kita simak videonya jenis ubi jalar ini yang masih bagus. Nah sobat tani semua, ini dia ubi jalar jenis Beni Masari yang masih bagus daunnya ya, seperti ini. Jadi daunnya itu sama seperti 2 jenis ubi jalar yang saya jelaskan di awal tadi ya. Jadi ubi jalar ini paling mudah dikenali ciri-cirinya, yaitu dengan batangnya yang sangat semrawut ya, paling semrawut, menjalarnya kemana-mana, ini paling semrawut. Dan warna batangnya itu hijau, ada coraknya ungu sedikit, terutama di bagian bawah daun, yaitu warnanya itu ada ungu sedikit. Itu saja. Nah sekarang kita lihat ciri-ciri dari umbinya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, jadi jenis ubi jalar ini itu bentuknya itu montok-montok. Nah seperti ini ya, montok-montok bentuknya. Ada juga bentuknya yang ramping ya, seperti ini. Tapi itu sebagian, rata-rata itu bentuknya montok-montok. Nah ini seperti ini. Nah warnanya sendiri dari ubi jalar ini, warnanya itu kuning. Dan rasanya pun ini manis, tapi tidak terlalu manis ya, tidak seperti ubi jalar yang pertama itu, yang kedua itu yang jenis Haruka, itu memang benar-benar manis dan ada madunya ya, keluar madunya. Jadi pas sama mulut orang Indonesia. Kalau jenis ini menurut saya ini kurang enak rasanya ya. Jadi aku pernah coba 1 kali makan jenis ubi ini, itu nyangkut ya di sini ya, di tenggorokan itu nyangkut. Mau ndak mau itu harus minum air. Jadi lumayan sakit juga tenggorokanku kemarin. Nah ini kelihatan banget kalau jenis ini kalau sudah besar ya. Wah ini kelihatan montoknya. Ini ukuran yang besar seperti ini ya. Jadi ini besar banget. Jadi masih ada ukuran yang lebih besar dari ini ya. Nah ini belakang ukuran yang besar-besar semua ini. Ini ukuran yang besar, yang bawah ini lebih besar lagi.
Nah, oke, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.